Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrin Santoso dari Banyuwangi. Sebelumnya mohon maaf, ini hanya berbagi tips, berbagi pengalaman tentang tanaman cabai. Baik saudara petani cabai, dari pengalaman yang saya kumpulkan dari petani-petani cabai itu untuk keluhan 99% itu sama. Bagaimana caranya mengatasi layu fusarium, keriting, dan bule. Yang jadi penyebab utama itu dari pengalaman yang saya kumpulkan itu ternyata dari struktur tanah. Struktur tanah itu biasanya karena asam ya, tanahnya asam atau unsur haranya itu tidak normal. Nah ini cabai saya ini cuma sedikit, ini hanya sekitar 120 pohon. Saya buat testimoni sendiri dari pengalaman-pengalaman petani itu saya kumpulkan. Ternyata cabai saya ini tidak menggunakan pupuk dasar pun dia pertumbuhannya juga bagus tanpa pupuk dasar ini ya. Jadi ini hanya saya beri organisme tanah, kita beri bakteri saja. Untuk bakterinya saya menggunakan bakteri dari Biobos. Ini kandungan bakterinya ada Bacillus, Asclepium, Pseudomonas, Azotobacter, dan Cytophaga. Setelah saya baca dan saya teliti di Biobos ini, ternyata ada 3000 lebih jenis bakteri. Tidak hanya 5 ini aja, 3000 lebih bakteri, jenis bakteri ya. Dan yang saya rasakan di tanaman cabai saya ini pertumbuhannya merata ini ya. Pertumbuhannya merata. Hanya sedikit yang kurang karena ini hanya saya menggunakan pupuk kimianya itu, ini nggak tahu ini namanya kayak pupuk kimia kayaknya ini ya, Ponska ya. Ponska ini kandungan NPK, kandungan fosfat sama kaliumnya ini sudah ada, tapi enggak ini hanya 15% atau ya. Dan ini saya menggunakan ini untuk 120 pohon cabai ini baru 2 kali. Untuk aplikasi pertama saya berikan umur 20 hari itu hanya 1 sendok makan. Untuk 100 ini 1 sendok makan saya campur dengan air. Saya siramkan, saya kocorkan untuk ini 120 pohon ini.
Terus aplikasi pupuk kimia yang kedua itu baru 5 hari kemarin, berarti 30, umur 30 baru saya pupuk lagi. Dan nggak ada yang layu, nggak ada yang layu, nggak ada yang kena fusarium, nggak ada. Itu kena keriting hanya 3 pohon, hanya 3 pohon itu kena keriting. Enggak keriting, apa namanya, kuning, bule. Jadi pada intinya cabai itu tidak mau dengan pupuk kimia yang banyak. Terus kalau kita itu mau bikin cabai itu tetap awet dan tetap pertumbuhannya itu bagus dan kebal terhadap penyakit, pupuk dasar itu kita gunakan aja dengan kompos. Masalahnya teman saya itu yang menggunakan kompos saja, sama sebelum dikasih kompos itu dinetralisir asamnya dengan dolomit. Habis dikasih dolomit 3 hari kemudian dikasih kompos yang jadi ya, beli pupuk kompos yang sudah jadi. Sampai sekarang itu sudah umur 7 bulan, itu nggak ada yang lengger sama sekali, nggak ada yang layu fusarium ataupun bule ataupun keriting. Dan panen kemarin yang mahal-mahal itu tetap aja dia berbuah. Dan ini untuk bakterinya itu harus berkesinambungan, karena bakteri ini fungsinya dia mengurai tanah dan pupuk kimia itu tadi. Pupuk kimia ataupun residu-residu di dalam tanah itu akan diurai oleh bakteri yang terkandung dalam pupuk Biobos ini. Ini umur 35 hari ya sahabat petani. Ini 35 hari, malah yang di sana itu sudah ada yang mulai mau berbunga, itu sudah akan berbunga. Ada yang sebelah sana sudah mulai berbunga. Oke, itu saja sedikit pengalaman saya tentang cabai yang bisa saya sampaikan untuk sahabat petani, mungkin ada manfaatnya. Jadi perbaikilah struktur tanah kita yang sudah terlalu lama menggunakan pupuk kimia itu dengan kita berikan kompos atau juga bakteri semacam ini Biobos. Ini kalau dibilang Biobos ini kandungan bakterinya sangat banyak sekali, 3000 lebih jenis bakteri. Dan 1 liter Biobos ini sama dengan jumlah bakteri yang ada dalam pupuk kandang itu 5 ton. 5 ton pupuk kandang itu bakterinya sama jumlahnya dengan 1 liter Biobos. Oke sahabat petani, semoga sedikit tips saya ini bermanfaat untuk petani cabai khususnya. Gunakanlah pupuk kompos, gunakanlah mikroorganisme untuk memperbaiki struktur tanah kita yang sudah rusak ini. Insya Allah tanaman cabai Anda kalau memakai mikroorganisme Biobos dan kompos, tanaman cabai Anda sehat, akan jauh dari layu fusarium, jauh dari penyakit bule dan keriting. Oke, salam petani organik Indonesia. Organik Indonesia. Semoga tips saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.